Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifal wa ifada wal istifada wal hasala tamasuk bi kitabillah sunnati rasulih wa dalalata 'alal khair wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'ah mardatillah wajhi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariban. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wa anna ila anqal al-babul 'ashiru fi fadilatil jumu'ah. Fi fadilatil jumu'ah. Kemarin baru masuk dikit ya. Bab ke-10 perihal fadilahnya hari fadilahnya hari Jumat. Hadis pertama tuh Nabi SAW katakan kalau Nabi SAW Sayyidul Ayyami al-Jumu'atu. Kata baginda Nabi, adapun pemimpin tuannya, pemimpinnya ya, atau rajanya hari ya, itu adalah hari Jumat, hari Jumat. Diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Alla an abihi, dari abahnya Abdurrahman an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, beliau berkata, Sayyidina Abu Hurairah bilang, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi SAW, qala, beliau bersabda, apa baginda Nabi, lam tatlu'i syamsu walam taghrub alayya afdala min yaumil jumu'ati. Ada baginda Nabi begitu. Ya. Tadi Fathul Bari tadi. Tidaklah terbit matahari serta terbenam matahari ya, yang lebih afdal, kata baginda Nabi, atasku, yang lebih afdal daripada terbit dan tenggelamnya matahari pada hari Jumat. Kata baginda Nabi, matahari terbit tenggelam itu paling afdal di hari Jumat, dah paling afdal. Aja ya. Wa ma min dabbatin illa wahiya tafza'u min yaumil jumu'ati. Dan gak ada satu makhluk pun melainkan semuanya itu takut daripada hari Jumat, takut serius, maka dalam artian tuh fokus mengamalkan amal ibadah di hari Jumat itu, malam dan harinya itu sangat fokus, takut ketinggalan, takut kurang kebaikannya. Illa saqalan, kecuali dua makhluk aja, kecuali dua makhluk ini nggak takut, nggak ada khawatir gitu loh, nggak ada khawatir. Siapa dua makhluk ini? Al jinnu wal insu, jin dan manusia. Nah, cuman jin dan manusia dong yang anggap hari Jumat, malam Jumat biasa-biasa aja, datar aja, sama hari-hari kemarin tuh sama. Padahal ini Sayyidul Ayyam,
pemimpinnya hari. Jadi berbagai macam bentuk kebaikan ada semua di situ di hari Jumat. Dan bahkan kata baginda Nabi, wa ala kulli babin min abwabil masjidi malakan yaktubani an-nasa. Tuh kalau tiap hari Jumat tuh apa namanya, masjid-masjid tiap pintunya dijaga sama 2 malaikat. Ngapain tuh 2 malaikat duduk di situ ngejagain tuh pintu? Ngapain? Yaktubani an-nasa, ngabsen manusia yang datang. Ngabsen manusia yang diabsen. Al-awwalu ya. Fal awwalu karrajulin qarraba badanatan. Bagi setiap orang yang datang awal waktu, yang dapat soft awal, soft pertama ya, itu sama seperti dia mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan mengorbankan 1 ekor unta. 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 Wa karrajulin qarraba badanatan. Kemudian yang datang selanjutnya, si soft 2, ini sama seperti orang yang berkurban atau tagarub kepada Allah Ta'ala dengan mengorbankan sapi 1 ekor. Oh, Masya Allah. Oh, di hari-hari lain biasa aja kan tuh. Di hari Senin apa ya, hari lain sholat datang masjid soft awal, nggak ada kayak gini, biasa-biasa aja ya. Ada fadilahnya, agung besar fadilahnya, tapi nggak dihitung dia seperti berkurban 1 ekor unta, 1 ekor sapi, enggak. Wa karrajulin qarraba syatan. Nah, yang datang mengisi soft ketiga itu sama apa namanya, dinilai seperti dia tagarub kepada Allah Ta'ala dengan mengorbankan 1 ekor kambing. Soft 3 ya. Catetin tuh malaikat tuh. Wa qarrajulin qarraba dajajatan. Wa qarrajulin qarraba dajajatan, kata Nabi. Wa qarrajulin, yang datang setelahnya ngisi soft keempat seperti orang bersedekah tagarub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berkurban menggunakan 1 ekor ayam. Soft keempat udah ayam tuh. Soft keempat udah ayam. Wa karrajulin qarraba baydatan. Nah, soft selanjutnya, soft berapa tuh? Itu seperti orang yang tagarub sama Allah Ta'ala dengan menyedekahkan sebutir telur. Kayak telur, pahalanya dapat pahala sedekah telur. Faiza gama al-imam. Nah, kalau imam sudah apa namanya, udah berdiri, udah mulai apa namanya, udah mulai khutbah ya. Kalau imam udah mulai khutbah, ya, tuwiyatis suhuf, maka kitab atau buku absennya itu udah ditutup. Tutup dah, imam udah mulai mau khutbah. Ya Allah, yang soft 6, 7, 8, 9, 10, 11 keluar masjid. Dapat bulu. Dapat bulu. Tapi seperti yang kemarin kita bahas, karena istimewanya hari Jumat, nggak sampai di situ aja. Oke, bagian dari soft pertama sampai soft keberapa tadi?
5 udah dapat semua deh tuh. Bagi yang softnya yang sono Beb, yang udah telat-telat gimana Beb? Nah ini. Dalam riwayat lain, redaksi lain, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Atau kalau mau disamain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajha radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah, beliau meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, ya jalisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati sab'una malakan. Kalau dari riwayat atau redaksi Sayyidina Ali, itu tiap hari Jumat, di setiap pintu masjid, di setiap pintu-pintu masjid itu duduk di situ, bersimpu di situ 70 malaikat. 70 malaikat. Yaktubunan nasa bi asma'ihim. Tugasnya sama, ngabsen. Ngabsen per nama. Tiap yang masuk masjid namanya dicatat sama ini malaikat. Hatta yakuna akhiru man yuktabu rajulun hina jalasa al imamu alal mimbar. Kapan berhentinya nih malaikat nyatet? Sampai tuh imam atau khotib duduk di mimbar, duduk. Masuk kan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Duduk tuh, benar nggak? Duduk kan? Berhenti tuh malaikat nyatetin nama orang udah yang datang ke Jumatan. Falam yu'zi ahadan min fi majlisihi walam yakul ila khairan. Dengan catatan nama orang yang terakhir datang tuh waktu si imam duduk di bangku bakal dicatat sama malaikat dengan catatan waktu dia duduk di masjid dia nggak ganggu siapapun orang yang ada di sekelilingnya dia, di kanan kiri depan belakangnya dia, nggak bercanda. Ingat nih, nggak bercanda ya, nggak bercanda. Kemudian nggak berkata, nggak berucap kecuali perihal kebaikan saja, perihal kebaikan. Ya contoh lagi duduk, tahu ada kayak kemarin dicontohin kan tuh, ada kalajengking kah, ada apa, ada barang, ada duri, ada apa itu, ada duri itu kan kebaikan tuh, kasih tahu itu nggak apa-apa. Pokoknya intinya diduduk rapi, diem, nggak ngapa-ngapain di situ, nggak ngoceh, nggak ngomong kecuali karena ada sebuah kebaikan. Baru tuh dicatat sama malaikat namanya, masuk dalam kategori golongan orang yang datang terakhir. Fadzalika adna ahli yaumil jumu'ati hadzan. Nah, orang model kayak gitu adalah orang yang paling minim mendapatkan bagian pahala hari Jumat. Minim banget tuh. Bagiannya apa? Pahalanya apa yang didapat? Wa dzalika alladzi yughfaru lahu ma amila minasayyiati bainal jumu'atain. Itu serendah-rendahnya pahala yang dia dapetin ialah diampunin, diberi ampunan oleh Allah Ta'ala dari dosanya yang terjadi antara dua Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang tuh, andaikan di selang dua Jumat itu dia memiliki dosa sama Allah, tuh dosanya diampuni. Tuh, paham nggak tuh? Ini nggak bicara soft 1, soft 2, soft 3, soft 4 nih, enggak nih. Paham nggak? Tambahan lagi nih, kalau dia datang dapat misalnya sejelek-jeleknya soft 5 deh tuh, ya dapat tambahan pahala lagi tuh. Dapat tambahan pahala, insyaallah. Bahkan sampai dikatakan itu
Jadi dikatakan dikatakan di dalam sebuah riwayat, di langit itu ada bait yang namanya Baitul Ma'mur, ada rumah yang namanya Baitul Ma'mur. Tepatnya itu di samping Ka'bah, tempatnya di samping Ka'bah. Baitul Ma'mur itu bentuknya seperti menara. Menara. Pak, menara, ada menara masjid kan di sini? Nah, itu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu letaknya di samping Ka'bah. Bentuknya seperti menara. Itu tingginya menara tersebut, tingginya Baitul Ma'mur itu perjalanan, dikatakannya perjalanan khamsami'atu amin, perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500. Masya Allah tuh. Fa'idha kana yaumul jumu'ati yas'adu Jibril alaihi salam alal manarati wa yu'adzin. Itu tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat itu malaikat Jibril naik ke atas menara mengumandangkan azan. Wa yas'adu Israfil alal mimbar wa yakhutub. Kemudian malaikat Israfil naik ke mimbar kemudian berkhutbah, ngasih khutbah. Wa ya umum Mikail lil malaika. Yang jadi imam siapa? Malaikat Mikail. Fa idza faraghu minas shalah. Nah, kalau sholat Jumat udah selesai ditunaikan di kalangan malaikat nih. Malaikat Jibril bilang seperti ini. Maha sholali minas thawabi li ajlil azan wa habtuhu li jami'il muazzinina fi wajhil ard. Pokoknya pahala yang aku dapatkan, kata Jibril, pahala yang aku dapatkan dari hasil aku mengumandangkan azan di hari Jumat, ini akan aku hadiahkan untuk para muadzin yang ada di muka bumi. Kemudian malaikat Israfil nggak mau kalah, ngomong juga, maha sholali minathawabi lil khutbati wa habtuhu li jami'il khutaba fi wajhil ard. Nah, tidaklah pahala yang Allah berikan kepadaku wasilahnya aku memberikan khutbah Jumat, kecuali pahala tersebut aku hadiahkan buat para khatib yang ada di muka bumi. Siapa tuh? Malaikat Israfil. Malaikat Mikail bilang apa? Nah, kalau saya, pokoknya pahala yang saya dapetin dari wasilah saya mengimami sholat Jumat di kalangan para malaikat yang Allah kasih, yang Allah hadiahkan kepada saya, aku akan hadiahkan itu pahala semua kepada para imam sholat Jumat yang ada di bumi. Kemudian para malaikat yang jadi makmum gak mau kalah, ngomong juga, lah kami para malaikat-malaikat yang menjadi makmum kemudian diberi pahala oleh Allah Ta'ala hasil daripada menjadinya kami makmum dalam sholat, kecuali kami akan hadiahkan tuh semua pahala kami menjadi makmum kepada para makmum sholat Jumat yang ada di muka bumi. Terus kata Allah Ta'ala apa? Ya malaikati atatakramuna ala ibadi wa ana akramul akramin. Kata Allah Ta'ala, para malaikat-malaikatku, ente pada mau, bahasa kasar, ente pada mau sok-sokan, bederma kepada para hamba-hambaku yang ada di bumi.
Sedangkan aku di sini adalah zat yang maha dermawan. Ya, zat yang paling maha dermawan dari yang maha dermawan, dari yang para dermawan itu. Aku yang paling dermawan, kata Allah. Aku yang paling maha dermawan. Kata Allah apa? Ya malaikati, wahai para malaikatku, ushidukum, saksikanlah, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku Allah Ta'ala telah memberikan ampunan kepada mereka, hamba-hambaku yang menunaikan sholat Jumat. Dikasih ampunan. Dan yang lebih spesialnya lagi apa, dikatakan wa hadza kulluhu makhsusun fi hadhil ummati wala nasiba min hadza li sairil umamil madiyati. Ini kebesaran keistimewaan seperti ini hanya dikhususkan oleh Allah Ta'ala buat umat baginda Nabi SAW, yang nggak pernah diberi sama Allah Ta'ala untuk umat nabi-nabi terdahulu. Syufa, Masya Allah. Wajib ya, Insya Allah. Paham sampai di situ? Maka itu dikatakan oleh baginda Nabi, man igtasala yaumal jumu'ati kufirat anhu dhunubuhu wa khatayahu. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, barang siapa yang mandi di hari Jumat, niat mandi sunnah. Dan bahkan ada riwayat yang mengatakan ini mandi wajib bagi yang udah berumah tangga. Siapa yang melakukan mandi di hari Jumat, entah itu mandi sunnah ataupun wajib, ya, kufirat anhu dzunubuhu wa khotayahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan, ya, akan menggugurkan, akan memberikan ampunan buat dia daripada dosa-dosanya dia dan kesalahan-kesalahannya dia. Ini barokahnya hari Jumat, Masya Allah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir nih. Dan baginda Nabi SAW bersabda, inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa ishruna sa'atan ya'tigullahu fi kulli sa'atin minha sittami'ati alfi atikin minan nar. Sesungguhnya hari Jumat sehari semalamnya itu terdapat hitungan bilangan jam sebanyak 24 jam. Ya'tikullahu fi kulli sa'atin, yang mana Allah jadikan dari tiap jamnya itu, sittami'ati alfi atikin minan nar, 600.000 jiwa Allah bebasin daripada api neraka di setiap jamnya. Makanya mudah-mudahan barokahnya kita memuliakan hari Jumat dan malam Jumat dan hari Jumat, kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin ya Rabb. 600.000 kalau dikali 24 jam berapa itu? 600.000 jiwa per jam. Sedangkan hari Jumat tuh sehari semalam hitungannya 24 jam kata baginda Nabi. Per jamnya tuh Allah bebasin 600.000 jiwa daripada api neraka. 600.000 kali 24 berapa tuh? Aduh, banyak banget sih. Berapa itu? 14.400.000 jiwa Allah bebasin berarti itu tiap hari Jumat. Masya Allah.
Anahnu minhum, apakah kita masuk dalam golongan mereka-mereka? Ya Allah, mudah-mudahan alhiqna bihim ya Allah, masukin kita ke dalam golongan tersebut, paham? Jadi, nah itu. Yang mudah-mudah kalau sholat Jumat jangan banyakan bercanda ya. Nggak baik, nggak boleh. Kalau anak kecil, seumuran anak aneh, bisa aneh ajarin dia 5 tahun tuh, bisa ngajarin dia kalau sholat di masjid jangan bercanda, dia bisa nggak bercanda, harusnya ente bisa lebih dari itu. Paham nggak? Iya. Kalau masih 3 tahun suara bising di masjid, suara anak-anak kecil yang bising di masjid itu membuat masjid bising itu dia diserupakan, dikatakan itu suara malaikat. Kalau udah 10 tahun, 7 tahun berisik di masjid, setan namanya. Paham nggak? Iya, setan namanya. Setan namanya. Orang-orang yang lagi khusyuk sholat Jumat dengar bocah-bocah SMP, SMA, wah bercanda lagi kalau asal amin, wah amin panjangnya, Allah sampai hari kiamat tuh panjangnya tuh amin, nyerempet kiamat tuh panjangnya tuh amin, paham nggak? Amin ya Allah, dipanggil amin anaknya Marullah tuh. Ente nih ingat ya, ente ganggu khusyuknya orang lagi sholat haram, dosanya besar tuh, dosanya besar. Orang lagi sholat yang benar, ente mau bercanda ada ruangnya, kenapa mesti sholat dipakai? Saya yakin di sini juga kayak gitu, di Indonesia nih, di masjid manapun saya hinggap buat sholat Jumat, di situ banyak bocah yang pada bercanda, paham nggak? Udah 5 tahun lebih, 7 tahun masih bercanda di masjid, otaknya kagak namanya. 7 tahun masih bercanda di masjid, kurang pendidikan berarti dari orang tuanya. 10 tahun lebih masih bercanda di masjid, udah jadi setan namanya. Paham nggak? Kenapa setan? Orang-orang tua ini loh yang di dalam, bukan orang tua aja, orang yang khusyuk sholatnya lagi pada konsentrasi, jadi bubar gara-gara kasak kusuknya dia senggol-senggolannya. Orang mau khusyuk jadi merhatiin. Kadang-kadang termasuk saya jadi kagak khusyuk kan. Gara-gara ngelihat dia pada senggol-senggolan tuh. Wah kalau bahasa Betawinya gue pengen gedeg aja rasanya. Makanya saya pernah tegur tuh waktu habis sholat Jumat tuh, saya pernah tegur orang tuh. Saya lagi tegur tuh anak pakai baju SMP kelas 3 mungkin. Ada bapaknya. Bapaknya negor saya. Negara saya kurang terima. Saya bilang kalau Anda nggak terima anak bapak saya tegur, bapak didik anak bapak lagi yang lebih benar. Bawa pulang kasih tahu. Sholat saya nggak khusyuk gara-gara anak bapak. Bapak bisa tanggung jawab sama sholat saya tadi. Bapak mau gantiin sholat Jumat saya yang tadi, saya gitu ya. Bapak ganti lagi sekarang jadi khotib, jadi semuanya jadi imam semua. Bisa? Nggak bisa. Akhirnya minta maaf dia pulang. Kamu yang bercanda, yang jadi korban orang banyak. Yang udah enak-enak sholat, udah sebelum Jumat di masjid udah ngaji, udah zikir, masya Allah ya. Lagi sholat, lagi sholat, udah Fatihah waladhdallin, amin. Dia teriak sekencang-kencangnya, dia bercanda, keluar di hatinya. Brengsek banget tuh anak. Khusyuknya rusak gara-gara begitu. Betul nggak? Enggak, aneh kenapa tegur yang muda? Ya karena dia aja yang bikin rusuh emang makhluknya. Ya. Dia mulu tuh di masjid, nggak pernah lihat orang tua gitu. Ya banyak fitrah, nggak pernah lihat yang seumuran begini terus bercanda di masjid tuh nggak ada tuh kayak gitu. Kalau Sarji mungkin dah. Karena kadang-kadang bocah ditimpalin juga sama dia kalau Sarji itu. Iya. Yeah. Kalau Sarji saya percaya, Beb Sarji bercanda soal Jumat, percaya gue. Iya. Percaya dah benar. Tapi kalau selainnya seumuran dia, anda rasa nggak ada tuh. Ya enggak, tukang ketoprak aja nih, tukang gado-gado sholat Jumat pada husu-husu banget. Ya enggak? Oknumnya pasti anak muda, bocah-bocah. Beb abis enak beb bercanda di masjid, iya nggak apa-apa lo bercanda di masjid, serah lo deh.
Cuman jangan pas orang lagi ibadah, nggak baik. Ente bayangin. Sholat Isya sunnah baca Qur'annya, baca suratnya dalam keadaan jahar. Bener nggak? Sunnah dikerasin, betul nggak? Beb, ini pas waktunya doang apa bagaimana? Nggak sunnah, nggak terikat dengan waktu. Ente sholat Isya jam 12 malam pulang kerja, mampir ke masjid, masuk masjid. Sunnah tetap Bismillahirrahmanirrahim, agak dikerasin suaranya. Tapi di dalam ilmu fikih ada aturan tersendiri. Kalau lu masuk masjid malam ada orang tidur, lu sholat baca surat waktu sholat Isya itu, kira-kira suara lu ganggu orang lagi tidur, nggak boleh, haram. Baca surat sunnah dalam keadaan jahar waktu sholat Isya. Kalau ganggu orang jadi nggak sunnah, gugur sunnahnya. Kalah ame nikmat tidurnya orang yang lagi Allah bagi tuh. Ini apalagi bercanda, bayangin ente. Yang digangguin bukan orang yang lagi tidur nih. Yang digangguin orang lagi khusyuk ibadah, lagi komunikasi sama Allah Ta'ala, digangguin. Terganggu akhirnya, paham nggak? Jadi mumpung saya ngajar di sini, di masjid sini salah satunya ya, saya kasih apa namanya? Saya kasih motivasi buat orang-orang tua. Sebelum Jumatan briefing tuh bocah-bocahnya. Termasuk bocah yang udah gede, di briefing biar jangan bercanda juga. Oh, Santi udah ngelirik-lirik temennya tuh, ya kan? Gue pengen foto rasanya lagi. Hah? Percaya. Kadang-kadang bisa jadi biang kerok juga yang model begini. Ya, paham ya? Ngerti nggak? Mau ente nanggung dosanya? Nah, jangan lagi-lagi deh kalau begitu. Sekarang bisa ente umpetin, habis sholat salam kabur, biar nggak ketahuan, biar nggak dimarahin. Lah di akhirat lo mau kabur kemana? Nggak bisa tuh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa wasi'na fi rizqi wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika azizan fi ayunihim wa ja'alna wajhahu dunya wal akhirah min muqarrabina katsiran wa yahsana fi ayyika iman bila zawal. Ya mubi andila misal fal alhamdu wa laka min wa laka syarafu ala kulli hal. Rabbi ighfirli wa li walidayya rabbi ighfirli wa li walidayya rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah.